Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita detailkan kandungan makna dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dalam bab wujuhul ihram wa sifatih. Setelah kita menjelaskan bentuk-bentuk ihram itu ada 3 bentuk pelaksanaan haji, ada 3, ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrad. Ya, maka di sini kita akan detailkan kandungan dan makna dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau radhiyallahu anha, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatul wada. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun hajjatul wada. Wa minna man ahalla bi umrah. Di antara kami ada yang ihlal dengan umrah. Iya. Ini siapa ini? Haji apa ini kalau ihlalnya dengan umrah saja? Hah? Ini haji tamattu. Sebab haji tamattu ketika sampai miqat pertama dia ihlal dengan umrah. Dia berkata labbaik Allahumma umratan. Setelah itu berjalan ke Mekah, lalu tawaf, kemudian sa'i, kemudian memendekkan rambut dan boleh menggundulnya kalau masih ada waktu. Rambut itu bisa tumbuh. Tapi kalau sudah dekat, paling afdalnya dia pendekkan agar supaya nanti bisa dicukur kembali. Setelah ia memotong rambutnya, maka dia sudah halal. Ya. Begitu masuk yaumut tarwiyah, baru mutamatti ini ihlal kembali dengan apa? Dengan haji. Dikatakan labbaik Allahumma hajjan. Jelas ini tamattu. Kata Aisyah, wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah. Dan di antara kami ada yang ihlal dengan haji dan apa? Dan umrah. Di antara kami ada yang ihlal dengan haji dan umrah. Ini haji apa? Haji qiran. So, haji qiran ketika dia di miqat dan niat untuk ihram, maka begitu dia ihlal, dia membaca labbaik Allahumma umratan wa hajjan sekaligus dibaca umratan wa hajjan. Jelas ya? Iya. Jadi ini haji qiran. Ya, haji qiran setelah membaca labbaik Allahumma umratan wa hajjan atau hajjan wa umrah, dia berjalan ke Mekah. Tawaf. Kalau dia ingin sa'i, boleh dia sa'i. Iya. Kalau dia ingin undur sa'inya nanti setelah tawaf ifadah juga boleh. Maka setelah tawaf dan sa'i tidak ada potong rambut. Iya. Dia tetap berada di atas pakaian apa? Pakaian ihramnya. Jelas? Tetap muhrim. Begitu masuk haji, tidak ada lagi dia baca labbaik Allahumma hajjan. Langsung saja dia berangkat ke mana? Ke Mina. Ya, yaumut tarwiyah, kemudian ke Arafah, dan dia lakukan seluruh rangkaian manasik. Jelas ini ya? Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ahalla wa minna man ahalla bi hajjin. Dan di antara kami ada yang ihlal dengan haji. Ya. Ada yang ihlal dengan apa? Haji. Ini haji apa? Haji ifrad. Ya. Karena itu kata para ulama, nusuk itu ada 3. Ada tamattu, ada qiran, dan ada apa? Ifrad. Dan 3-tiganya semuanya boleh. Silahkan memilih. Ya. Silahkan memilih.
Yang mana yang paling afdal? Kita lihat sekarang. Kata Aisyah, wa ahalla Rasulullah bil hajj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ihlal dengan haji. Ya. Beliau ihlal dengan haji. Kalau ihlal dengan haji berarti haji apa? Hah? Haji ifrad. Zahirnya begitu. Ya. Tetapi pemahaman zahir ini tidak mungkin dikatakan di sini. Sebab telah syah dari belasan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya haji qiran. Ya, jelas? Telah syah dari belasan riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya dari belasan sahabat, panjang lebar Ibnu Al-Qayyim menguraikannya bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam haji apa? Haji qiran. Ya, karena itu ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha di sini ini harus diartikan maknanya. Sebab sahabat yang lain meriwayatkan bahwa Nabi hajinya haji apa? Qiran. Ya. Karena itulah di dalam haji qiran cara ihlalnya bisa dengan cara yang kita sebutkan tadi. Dia baca labbaik Allahumma umratan wa hajjah, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang disyaratkan di sini oleh Aisyah. Jadi Nabi mula-mula beliau ihlal dengan apa? Haji. Dan begitu jalan, ya, beliau memasukkan umrahnya ke dalam haji. Ya, jadilah menjadi apa? Haji apa? Haji qiran. Dan ini disyaratkan sebelum tawaf. Sebelum tawaf. Ya, karena itu boleh seorang dari awal mengatakan labbaik Allahumma umrah, sebelum tawaf dia niatkan masukkan umrah ke mana? Ke haji, menjadi haji apa? Haji qiran. Jelas sampai sini? Maka dengan ini tidak bertentangan antara riwayat-riwayat. Tidak bertentangan antara riwayat-riwayat yang ada. Iya. Dan suatu hal yang telah pasti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau membawa hewan-hewan sembelihan dari Madinah. Beliau telah membawa hewan sembelihan. Dan ini adalah hal yang memastikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hajinya adalah haji qiran. Hajinya adalah haji qiran. Iya. Setelah kita mengetahui hal ini, maka di sini ada dua masalah, dua pembahasan yang perlu saya terangkan. Pembahasan yang pertama, yang mana yang paling afdal antara tiga jenis nusuk ini. Nah, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa tamattu itu yang paling afdal. Ya, tamattu adalah yang paling afdalnya dari seluruh rangkaian pelaksanaan nusuk. Ya. Tamattu adalah yang paling afdalnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabat untuk hal tersebut. Dan beliau mengabarkan, andai kata beliau tidak membawa hewan sembelihan, maka beliau akan melakukan tamattu, akan melakukan haji tamattu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, mungkin akan datang bersama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat. Dan ini ada di dalam riwayat yang lain. Sebab ini Nabi mengulanginya. Di antaranya di riwayat Muslim dari hadis Jabir. Ya, ketika Nabi sudah berakhir sa'inya di Marwah, Nabi berkata, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, law anni istaqbaltu min amri mastadbar." Andai kata saya tahu ya, masa depanku, sebagaimana saya tahu apa yang telah lalu. Kalau sudah berlalu kan pasti tahu, ya kan? Dan Nabi, andai kata saya tahu masa depan saya apa yang akan datang, sebagaimana saya telah tahu apa yang telah lalu, maka kata Nabi, lam asukul hadiah, saya tidak akan membawa hewan sembelihan.
Wa ja'altuha umrah, dan saya akan jadikan rangkaian ibadah ini, ibadah saya sekarang ini sampai sa'i sebagai umrah saja. Kalau dijadikan sebagai umrah saja berarti apa? Tamattu. Ya. Karena itu Nabi perintah kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Faman kana minkum laisa ma'ahu hadyun falyahilla." Siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan sembelihan, hendaknya dia tahallul. Ya. Maksudnya hendaknya dia tahallul. Kalau tahallul berarti diperintah agar supaya mereka apa? Tamattu. Wal yaj'alha umrah, dan hendaknya dia jadikan itu sebagai umrah. Jelas ya? Maka hadis ini menjelaskan bahwa tamattu itu yang paling afdal. Tapi siapa yang membawa hewan sembelihan, ya, dia sudah siapkan untuk disembelih menjadi hadiah, maka di sini dia wajib untuk qiran, dan ada pilihan lain. Sebab kalau ada pilihan lain, Nabi akan merubah hajinya menjadi apa? Tamattu. Ya. So, membawa haji mewajibkan seorang menjadi haji qiran, maka beliau tidak menjalankan haji kecuali haji qiran. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian pembahasan yang kedua dibangun juga di atas hadis ini. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah tamattu itu wajib bagi orang yang tidak membawa hadi atau sunnah. Ya. Ini dua pendapat bagi orang yang lebih memprioritaskan tamattu. Apakah dia wajib bagi orang yang membawa hadi ataukah dia hanya sekedar sunnah. Ini silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ya. Pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama bahwa hal tersebut hukumnya sunnah. Ya. Hal tersebut hukumnya sunnah. Ya, kalau misalnya ada orang yang haji, dia kumpulkan antara umrah dan haji, dan dia tidak membawa hewan sembelihan, tidak membawa hadiyu, maka para jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa dia haji tamattu di sini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jelas ya? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa siapa yang melakukan umrah, gabungannya dengan haji, umrah dan haji, dan dia tidak membawa hadiyu, maka dia wajib untuk tamattu, diwajibkan, bukan sunnah. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Sampai beliau di dalam masalah ini membawakan belasan dalil. Ya. Dan beliau memastikan pendapat ini dengan kalimat-kalimat yang tegas. Dan ini pula yang difatwakan oleh beberapa ulama kita di masa ini. Kalau saya tidak salah, Syekh Al-Albani rahimahullah di atas fatwa ini beliau mewajibkan. Demikian pula kalau saya tidak salah, Syekh Muqbil termasuk yang melihat wajibnya. Iya. Sebenarnya kalau melihat dari sisi adillah, orang yang mengatakan hal tersebut wajib, ini adalah ucapan yang kuat sebenarnya, pendapat yang kuat. Tapi iskal yang paling besar, ya, Abu Bakar, Umar dan sejumlah sahabat yang lain setelah Nabi meninggal, ya, beberapa tahun mereka melakukan haji, semuanya melakukan haji qiran, tidak melakukan tamattu. Andai kata itu adalah wajib, maka para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum memandang apa? Hal tersebut adalah hal yang mesti. Iya. Ya jelas, sekali lagi saya katakan bahwa pendapat yang mengatakan wajibnya pendapat yang kuat dari sisi dalil. Tapi untuk sampai kepada hukum pasti, ini ada iskal, ada muskil. Ya, sebab para sahabat yang lain tidak memandang itu wajib.
tidak memandang wajibnya hal tersebut. Yaitu karena itulah bagi siapa yang melakukan haji dan dia tidak membawa sembelihan, maka afdalnya dia tamattu. Selain dia mendapatkan afdaliyah, dia juga keluar dari silang pendapat di dalam masalah ini. Itu jalan yang paling aman. Jalan yang paling aman. Ya, walaupun terdapat kebanyakan para ulama, ya insyaallah taala lebih mendekati kebenaran, tapi pendapat yang mengatakan wajibnya juga kuat dari sisi dalil. Ya. Baik, ini dua pembahasan yang ingin saya jelaskan di sini. Kemudian kata Aisyah dalam kelanjutan hadis, fa amma man ahalla bi umratin fahal wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a al-hajja wal umrata falam yahillu hatta kana yawm an-nahr. Muttafaqun alaih. Adapun siapa yang haji atau siapa yang ihlal dengan umrah, maka dia telah halal. Ya. Ini siapa yang ihlal dengan umrah berarti haji apa? Tamattu. Kalau dia ihlal dengan umrah, hajinya tamattu. Begitu selesai sa'i, dia datang tawaf, kemudian sa'i potong rambut, maka dia telah halal. Itu haji tamattu. Wa amma man ahalla bi hajjin, adapun siapa yang ihlal dengan haji, kalau dengan haji saya berarti haji apa? Ifrad. Au jama'a al-hajj wal umrah, atau dia menggabungkan antara haji dan umrah, berarti haji apa? Haji qiran. Ya, jadi haji ifrad dan qiran, kapan dia ihlal halal? Kata Aisyah, falam yahillu hatta kana yaumun nahar. Tidak halal sampai kapan? Sampai hari nahar. Sebab di hari nahar disitulah yang dikenal tahallul pertama dan tahallul kedua. Baik, tidak ada masalah saya jelaskan tahallul pertama, tahallul kedua sekarang. Ya, supaya jelas walaupun akan datang nanti. Hari nahar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ini ada 4 amalan yang disyariatkan oleh orang yang haji. Disyariatkan pada orang yang haji pada hari nahar ini. Ada 4 amalan. Amalan yang pertama dia melempar jamratul aqabah. Melempar jamrah al-aqabah. Amalan yang kedua menyembelih sembelihannya. Ini bagi haji qiran, kalau dia bawa sembelihan. Ya. Tentunya kalau haji mufrid dia tidak ada sembelihan. Kemudian yang amalan yang ketiga dia mencukur rambutnya. Kemudian amalan yang keempat dia tawaf. Tawaf ifadah. Ya. Adapun sa'i bagi orang yang tamattu, maka dia sa'i setelah apa? Setelah tawaf ifadah. Dan bagi haji qiran dan haji ifrad, kalau dia belum sa'i di awal kali umrah, belum sa'i awal kali dia datang, maka sa'i setelah tawaf. Saya sudah sebutkan tadi ya, bahwa boleh mengundur sa'i untuk siapa? Orang yang qiran dan ifrad. Jelas sampai sini ya? Jadi secara global ada 4 amalan. Ada 4 amalan. Yang pertama tadi apa? Melempar jamratul aqabah. Yang kedua, menyembelih hewan sembelihan. Kemudian yang ketiga, cukur. Kemudian yang keempat, tawaf ifadah. Ini 4 amalan. Yang berkaitan dengan tahallul 3 saja. Yang berkaitan dengan tahallul. Pertama kita keluarkan dulu menyembelih. Jadi menyembelih itu, menyembelih tidak menyembelih pada hari itu tidak ada kaitannya dengan tahallul. Jelas ya? Iya. Yang berkaitan dengan tahallul 3 amalan. Ya. Melempar jamratul aqabah, cukur, dan apa? Tawaf ifadah. Siapa yang melakukan 2 dari 3, siapa yang melakukan 2 dari 3, dia telah tahallul pertama. Ya. Siapa yang melakukan 3 semuanya, maka dia tahallul sempurna, tahallul kedua. Tahallul kedua. Jelas sampai sini? Ya, kalau dia sudah melempar jamratul aqabah, sudah cukur, maka boleh dia pakai pakaian. Ya. Boleh dia pakai pakaian, sebab dia sudah tahallul pertama. Tahallul pertama itu artinya halal segala sesuatu kecuali perempuan. Jelas? Ya. Belum boleh jima. Nah, maka dia boleh pakaian, boleh minyak wangi, dia pergi tawaf, silahkan. Ya. Setelah selesai tawaf sudah, berarti lengkap sudah, tahallul apa? Sempurna. Halal untuknya segala sesuatu termasuk perempuan.
Jelas sampai sini? Ya. Baik, ini yang disebut dengan nama tahallul. Karena itu Aisyah di sini ketika menyebutkan, adapun orang yang ihlal dengan haji, yaitu haji ifrad, dan dia menggabungkan antara haji dan umrah, yaitu haji apa? Haji qiran, maka mereka tidak halal, tidak tahallul kecuali pada hari nahar. Kecuali pada hari apa? Hari nahar. Ya. Dan di hari nahar ini juga, ya, orang yang tamattu juga ihlal mereka tahallul juga di situ. Ya, sebab mereka juga sudah masuk kembali dalam pelaksanaan ibadah haji. Baik. Jadi secara global pembahasan tentang masalah apa nusuk ini, 3 pembagian nusuk. Ya. Baik, mungkin masalah sembelihan saya akan terangkan. Ya, kita masuk ke bab berikutnya. Kata beliau rahimahullah dalam bab yang keempat. Ya. Jadi sekarang sudah mulai terarah pembahasan. Kita sudah paham itu haji itu apa, umrah itu apa secara bahasa dan secara istilah. Kita sudah paham apa syarat-syarat orang yang wajib haji. Setelah itu bagi orang yang haji, pertama kali dia datang ke mikot. Dia harus tahu mikot di mana. Setelah dia datang ke mikot, begitu sampai di mikot akan melakukan ibadah haji, dia dihadapkan dengan 3 pilihan. 3 pilihan nusuk. Sekarang kita sudah terangkan 3 pilihan nusuk. Ya. Sekarang masuk sudah dalam pembahasan ihramnya. Ini inti memulainya. Ya, karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkhususkan di sini bab khusus. Kata beliau babul ihrami wa ma yata'allaqu bih. Bab tentang ihram dan apa yang berkaitan dengannya. Bab tentang ihram dan apa yang berkaitan dengannya. Ya. Di sini ada sebuah kesalahan yang banyak orang tidak bisa membedakan antara ihram, ya, dengan makna memakai pakaian, membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umrah, dan antara ihram yang bermakna niat untuk masuk ke dalam nusuk. Niat untuk masuk ke dalam apa? Nusuk. Ya. Niat itu yang namanya niat itu letaknya di mana? Dalam hati. Ya. Letaknya di dalam hati. Dan niat ini, niat untuk masuk dalam nusuk itu adalah rukun haji dan rukun umrah. Tidak syah haji atau umrah kecuali dengan niat untuk masuk ke dalam nusuk. Adapun ihram, dia pakaian ihram, pakaian putih, tidak memakai tutup kepala, ya, tidak memakai baju yang bersambung antara 2 jahitan, ya, tidak memakai wangi-wangian dan seterusnya. Ini adalah memakai pakaiannya, itu wajib hukumnya. Jelas? Kalau ditinggalkan hajinya syah, tapi dia berdosa membayar dam. Tapi kalau niat tadi dia tidak niat, batal haji dan umrahnya. Jadi dibedakan antara 2 hal. Ya, dibedakan antara 2 hal. Ya. Dan di sini juga nampak kesalahan. Ya, sangat saya sayangkan sekali kesalahan yang terjadi di jemaah haji kita. Ya, dan ini saya saksikan sendiri. Waktu hajian tahun 98, waktu itu kebetulan saya datang dari Yaman, hajinya dari Yaman. Ya, peraturan pemerintah ya harus ikut seluruh jemaah haji Indonesia. Ya, apakah dari negeri Indonesia atau dari negeri-negeri lain itu harus gabung di dalam pengurusan biro jemaah haji. Jadi saya satu mobil sama jemaah haji ya Indonesia. Nah, di suatu kesempatan ada pembimbingnya, membimbing. Ya, dia baca buku panduannya, Jadi sekarang kita sudah mandi, kita akan siap-siap, akan berangkat. Maka di sini ada 2 pilihan ihram. Yang pertama boleh membaca labbaik Allahumma umrah.
Yang kedua boleh membaca nawaitu, ya, an hajjah umratan lillahi ta'ala. Atas mana dengan itu saya nggak hafal. Sebab memang dari syariat kan nggak pernah saya hafal. Baca nawaitu. Jadi katanya ini boleh dipilih antara 1 dan 2. Ya cuman saya pilihkan yang kedua saja. Nawaitu. Enggak ada yang baca labbaik Allahumma umrah. Ya. Jelas? Ya, perhatikan ini bentuk kesalahpahaman. Nah, dan ini perkara tidak disyariatkan oleh Nabi membaca nawaitu. Niat itu dalam hati. Ya. Lafaz talbiyah yang dibaca itu ihlal namanya. Ya. Ihlal adalah hal yang dilafazkan. Bukan itu niatnya. Niatnya di mana? Di dalam hati. Karena itu tadi saya katakan, bedakan antara niat masuk dalam nusuk dan niat yang bermakna apa? Rangkaian dalam ihram. Rangkaian dalam ihram itu membaca ihram, membaca talbiyah, membaca ihlalnya, ya. Kemudian dia memakai pakaian ihram dan seterusnya. Itu rangkaian. Jelas ya? Ya. Dan ini juga mengingatkan pada kita bahwa buku-buku yang banyak dibaca oleh jemaah haji dijadikan sebagai pedoman itu banyak memuat kesalahan-kesalahan. Ya. Akhirnya kasihan orang-orang, apalagi dia orang umum, dia pandang bahwa pelaksanaan haji itu berat sekali. Salah. Itu adalah hal yang dimudahkan. Alhamdulillah agama ini dimudahkan. Setiap kali tawaf ada doanya sendiri. Tawaf pertama doanya ini. Siapa yang baca doa? Ya. Ada yang salah-salah lagi bacanya. Ya. Dambun dibaca danabun. Ya. Jadi dia memohon. Ya. Sedang tawaf dia baca Allahumma ij'alhu damban maghfuran. Jadikanlah dia sebagai dosa yang diampuni. Dia baca Allahumma ij'alhu danaban maghfuran. Jadikanlah dia ekor yang diampuni. Begitu artinya. Ya. Karena diwajibkan yang pertama baca doa ini, yang kedua baca doa ini, dan seterusnya. Ya. Baik, mungkin waktu sudah habis ini. Setelah Isya insyaallah taala kita lanjutkan. Ya Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.